Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Dwi Mulya Rahayu dengan NIM G1E121002 dari kelas B, Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, dengan dosen pengampu Dr. Ando Syamsur Rizal, MSI. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang reaksi dan sintesa alkohol, eter, dan fenol. Struktur alkohol. Alkohol adalah senyawa yang molekulnya memiliki suatu gugus hidroksil yang terikat pada suatu atom karbon jenuh. Atom karbon jenuh dimaksud dapat berupa atom karbon dari suatu gugus alkil yang sederhana. Contohnya ada di bawah ini. Reaksi alkohol dengan hidrogen halida. Jika alkohol bereaksi dengan suatu hidrogen halida, maka terjadi suatu reaksi substitusi menghasilkan suatu alkil halida dan air. Reaksi ini dikatalisis oleh asam. Alkohol primer dan sekunder dapat dikonversi menjadi alkil klorida dan alkil bromida melalui reaksi alkil halida dengan natrium halida dan asam sulfat. Alkohol dapat dilihat secara struktural sebagai turunan hidroksi dari alkana, sebagai turunan alkil dan air. Etil alkohol sama dengan etana, di mana satu hidrogen diganti dengan gugus hidroksil. Etil alkohol sama dengan air, di mana satu hidrogen diganti dengan gugus etil. Dapat dilihat di bawah ini. Sintesis alkohol dari alkena. 1. Hidrasi alkena. Adisi air pada ikatan rangkap alkena dengan katalis asam. Metode pembuatan alkohol dengan berat molekul rendah atau kegunaan utama pada proses industri skala besar. Katalis asam yang paling sering digunakan asam sulfat dan asam fosfat. Reaksi bersifat regioselektif. Adisi air pada alkena mengikuti hukum Markov-Nikov. Reaksi secara umum sebagai berikut. Itu sebagai contoh adalah hidrasi 2-metilpropena. Pada gambar sesuai hukum Markov-Nikov, reaksi tidak menghasilkan alkohol primer, kecuali kasus khusus pada hidrasi etana. Mekanisme hidrasi alkena secara sederhana merupakan kebalikan dari reaksi dehidrasi alkohol. 2. Reaksi oksimerkurasi demerkurasi. Reaksi dua tahap yang sangat berguna untuk mensintesis alkohol dari alkena. Alkena bereaksi dengan HgOAc2 dalam campuran THF dan air menghasilkan senyawa merkuri atau hidroksialkil. Senyawa merkuri atau hidroksialkil dapat direduksi oleh natrium borohidrida menjadi alkohol. Persentase hasil reaksi keseluruhan besar dari 90 derajat dengan 90% dengan regioselektivitas yang tinggi. Reaksi hidroborasi oksidasi. Adisi elemen air pada suatu ikatan rangkap dapat pula dilakukan di laboratorium dengan menggunakan diboran atau THF banding BH3-. Adisi air adalah bersifat tidak langsung dan melibatkan dua tahap reaksi. Pertama adalah adisi boran pada ikatan rangkap yang disebut hidroborasi. Kedua adalah oksidasi dan hidrolisis senyawa antara organoboran menghasilkan suatu alkohol dan asam borat. Reaksi alkohol dengan hidrogen halida. Jika alkohol bereaksi dengan suatu hidrogen halida, maka terjadi suatu reaksi substitusi, menghasilkan suatu alkil halida dan air. Urutan reaktivitas dari hidrogen halida adalah Hi besar dari HBr, besar dari HCl, atau HF umumnya tidak reaktif. Urutan reaktivitas alkohol 3 derajat, besar dari 2 derajat, besar dari 1 derajat, besar dari metil. Reaksi ini dikatalisis oleh asam.
Alkohol primer dan sekunder dapat dikonversi menjadi alkil klorida dan alkil bromida melalui reaksi alkil halida dengan natrium halida dan asam sulfat. Pada alkohol dengan halangan ruang besar, solvasi ion negatif atau alkoksida terhambat sehingga ion alkoksida kurang terstabilkan dan menjadi asam yang lebih lemah. Konversi alkohol menjadi alkil halida. Alkohol bereaksi dengan bermacam reaksi menghasilkan alkil halida. Reaksi yang paling sering digunakan adalah hidrogen halida atau HCl, HBr atau HI. Fosfor, tribomida atau PBr3 dan tionil klorida. Semua reaksi di atas merupakan hasil dari pemutusan ikatan CO- dari alkohol. Reaksi alkohol dengan hidrogen halida. Jika alkohol bereaksi dengan satu hidrogen halida, maka terjadi suatu reaksi substitusi, menghasilkan suatu alkil halida dan air. Urutan reaktivitas. Reaksi alkohol dengan PDR3. Alkohol primer dan sekunder bereaksi dengan fosfor dibromida menghasilkan alkil bromida. Tidak seperti reaksi dengan HBr, reaksi dengan PBr tidak melibatkan pembentukan karbokation. Biasanya berlangsung tanpa penataan ulang dari kerangka karbon. Sering menjadi pereaksi terpilih untuk mengubah suatu alkohol menjadi alkil bromida yang bersesuaian. Reaksi diawali dengan terbentuknya suatu alkil dibromoksid terprotonasi. Eter berbeda dari alkohol, di mana atom oksigen dari suatu eter terikat pada dua atom karbon. Gugus hidrokarbon dapat berupa alkil, alkenil, vinil, atau aril. Eter memiliki rumus umum ROR. Eter air di mana kedua atom hidrogen diganti dengan gugus alkil. Reaksi-reaksi eter. Di alkil eter bereaksi dengan sedikit bereaksi di luar asam-asam. Eter tahan terhadap serangan nukleofil dan basa. Ketidakreaktifan dan kemampuan eter mensolvasi kation atau dengan mendonorkan sepasang elektron dari atom oksigen membuat eter berguna sebagai solvent dari banyak reaksi. Reaksi-reaksi epoksida. Cincin 3 anggota dengan tegangan yang sangat tinggi dalam molekul epoksida menyebabkan epoksida lebih reaktif terhadap substitusi nukleofil dibandingkan dengan eter yang lain. Katalisis asam membantu pembukaan cincin-cincin epoksida dengan menyediakan suatu gugus pergi yang lebih baik atau suatu alkohol pada atom karbon yang mengalami serangan nukleofilik. Katalisis ini sangat penting terutama jika nukleofilnya adalah suatu nukleofil lemah seperti air atau suatu alkohol. Pembukaan cincin dengan kualitas asam bisa dilihat di bawah. Pembukaan cincin dengan katalisis basa. Jika eposidanya tidak simetris serangan pembukaan cincin dengan katalisis basa oleh ion alkoksida berlangsung terutama pada atom karbon yang kurang tersubstitusi. Sebagai contohnya, metioloksirana bereaksi dengan suatu ion alkoksida terutama pada atom karbon primernya. Sintesis eter. Dehidrasi alkohol. Alkohol mengalami dehidrasi membentuk alkena atau Alkohol primer dapat juga dehidrasi membentuk eter. Dehidrasi menghasilkan eter berlangsung pada suhu yang lebih rendah dibandingkan reaksi dehidrasi membentuk alkena. Dehidrasi menghasilkan eter dibantu dengan disetilasi eter segera setelah terbentuk. Sifat fisik fenol. Adanya gugus hidroksil dalam fenol berarti fenol adalah seperti alkohol yang dapat membentuk ikatan hidrogen intermolekular yang kuat. Ikatan hidrogen yang menyebabkan fenol bereaksi
sehingga memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon dengan berat molekul yang sama. Fenol memiliki titik didih 70 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan toluena meskipun berat molekulnya hampir sama. Reaksi fenol sebagai asam bisa dilihat pada gambar. Sintesis fenol, sintesis laboratorius. Sintesis fenol secara laboratorius yang paling penting adalah hidrolisis garam arenadiazonium. Metode ini sangat serbaguna. Kondisi untuk tahap diazotasi dan hidrolisis bersifat mild. Gugus lain yang ada dalam molekul tidak berubah. Membedakan dan memisahkan fenolida, alkohol, dan asam korbusat. Fenol larut dalam larutan NaOH, sedangkan alkohol tidak larut. Sebagian besar fenol tidak larut dalam larutan NaHCO, tapi asam karboksilat larut. Terima kasih, itu penjelasan singkat saya terhadap materi reaksi dan sintesa alkohol, eter, dan fenol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.